Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Rina Tarihoran. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi semester 6. Kali ini saya akan membuat parodi, yaitu mengenai sejarah dalam korupsi. Mau tahu bagaimana parodinya? Silakan menonton. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, dan subscribe video ini ya teman-teman. Terima kasih. Aduh, lupa aku. Besok kan kuliah pendidikan anti korupsi. Minggu lalu materi kurang ku dengar. Gimana ya? Oh, aku minta bantuan Kak Santi. Biar dia mau jelasin ulang lagi. Semoga dia mau. Aku telepon dulu lah. Oke, ini dah. Telepon, semoga diangkat ya Tuhan. Angkat dong, Kak. Oke. Halo, Kak. Mengganggu nih, Kak. Siapa nih yang telepon? Oh, Yosi. Halo, Yos. Kenapa? Kakak sekarang di rumah nggak, Kak? Iya, Yos, di rumah. Oh, kakak di rumah. Kak, aku boleh datang ke rumah nggak? Aku mau nanya materi minggu lalu. Iya, aku kurang ngerti, Kak. Bisa nggak, Kak? Oh, boleh. Datanglah ke rumah. Kakak tunggu ya. Oke, Kak. Aku siap-siap dulu ya, Kak. Sampai ketemu, Kak. Hati-hati di jalan ya. Yes. Kakak itu udah kasih izin. Jadi aku siap-siap. Oke. Udah. Rambutku. Oke, mantap. Kak Santi. Oh, Kak Santi. Ya, sabar ya. Oke, Kak. Ya sih. Ya masuk yuk. Ya. Duduk ya, Yos. Makasih ya, Kak. Oh iya, Kakak ambil minum dulu ya ke belakang. Iya, Kak. Ini Yos, minumnya. Aduh, jadi merepotkan, Kak. Makasih ya, Kak. Enggak apa-apa kok. Jadi materi apa yang mau kau tanyakan, Yos? Ini, Kak, materi tentang sejarah dalam korupsi. Nah, kebetulan minggu lalu kan aku kurang fit. Jadi materi yang Kakak jelaskan itu aku kurang ngerti, Kak. Makanya aku datang. Oh, materi itu. Kakak ambil laptop dulu ya. Tunggu. Oke, Kak, oke. Kakak baca materinya dulu. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, baru ditanya ya. Baik, Kak. Sejarah dalam anti korupsi. Di bagian pertama, pada zaman dahulu, dari perspektif modernnya, anti korupsi dalam hal ini berperiode panjang yang menghadirkan semacam paradoks. Dari satu sisi, periode tersebut mendorong gagasan dan praktik politik yang jauh melebihi konteks aslinya. Di sisi lain, ini sering dilihat sebagai salah satu yang kurang dimanfaatkan atau terang-terangan ketika membangun kantor. Yang kedua, pandangan tersebut ditantang dalam pembukaan bab oleh Clary Taylor yang meneliti skandal korupsi besar yang melibatkan orator terkenal Athena Demosthenes dan pejabat Alexander Agung yang dituduh menerima suap. Pemberantasan korupsi secara luas dipandang sebagai bagian utama dari menjaga ketertiban sosial dan politik, dan dengan demikian mendukung penciptaan dan berfungsinya beberapa prosedur dan institusi. Di luar keseriusan tuduhan tersebut,
penuntutan mereka mengakui daripada mengabaikan ketegangan antara pengambilan keputusan individu dan kolektif, atau dengan kata lain, keberadaan ranah private dan publik yang berpotensi menjadi saingan. Korupsi itu adalah penyebab utama dalam runtuhnya Roma Republik, seperti yang dikemukakan oleh kontribusi Valentina Arena selanjutnya. Jadi, sebagai reaksi terhadap perspektif kekayaan politik Republik inilah yang serangkaian kantor, hukum, dan prosedur didirikan dan terus direformasi untuk menjaga terjadinya keruntuhan. Bagian kedua, rentang abad pertengahan. Abad pertengahan di Eropa dan Timur Tengah secara luas diakui sebagai tempat lahir berbagai institusi modern, dari bank hingga rumah sakit hingga negara bagian. Usia kehamilan yang panjang juga dapat dijelaskan dengan kelonggaran yang meluas terhadap malpraktek di swasta dan publik bola atau yang karena ketidakmampuan untuk melawannya. Terdapat juga kesenjangan antara tindakan anti korupsi itu sendiri dan penegakannya, dengan kata lain, antara pencegahan dan penghukuman. Dan persepsi korupsi sebagai hal yang mendesak semakin menipis sesuai dengan keadaan politik. Bagaimana politik dan kepentingan pribadi mempengaruhi aparat anti korupsi yang secara bertahap diperlakukan oleh raja-raja Perancis dan Portugis di tahun 1250. Oleh karena itu, bentuk-bentuk pemerintahan akhir abad pertengahan ini dihadapkan pada dilema karena harus memerangi korupsi dengan cara yang tidak memadai dan tanpa terlalu mengganggu keseimbangan sosial dan politik yang menjadi sandaran otoritas mereka. Sebuah pertanyaan yang dieksplorasi lebih lanjut dalam kontribusi George Bernard. Inti dari dilema ini adalah masalah pribadi yang merupakan objek bab John Wands tentang Inggris antara di tahun 1250 dan 1500. Watt dimulai dengan menghubungkan korupsi dengan apa yang dia sebut sebagai wilayah abu-abu kehidupan publik atau ambiguitas antara publik dan pribadi yang dihasilkan dari pembagian kekuasaan dan persaingan kepentingan pribadi, dengan menjelaskan mengapa hal itu dipersulit oleh pertumbuhan pemerintahan. Bagian ketiga, modernitas awal pada 284 Masehi sering disebut sebagai krisis abad ketiga. Karena kekacauan sosial, politik, dan ekonomi yang dialami di provinsi Romawi tertentu dan kerabatnya, kerusakan dalam suksesi kekaisaran selama masa itu. Untuk mengatasi kekacauannya, banyak kebijakan yang dilakukan oleh Diocletian dan kemudian Tetrarki pada akhir abad ketiga. Mereka itu melakukan upaya untuk mengatur ulang, merekonstruksi atau menciptakan institusi yang lebih tahan lama. Selama masa pemerintahannya, Diocletian itu berusaha untuk meningkatkan pencatatan kekaisaran untuk mengubah suksesi pemerintahan dari 2 Augusti menjadi 2 kaisar, untuk memperbesar tentara, untuk mereformasi pemerintahan provinsi, dan untuk menghentikan inflasi yang merajalela melalui reformasi moneter dengan sikap autokratis. Kemudian, rezim mendominasi pendekatan Iariantori itu sering disebut oleh sarjana modern sebagai dominasi. Diocletian itu adalah seorang prajurit yang berpengalaman membentuk dirinya sendiri sebagai Adomitius atau tuan dan dewa, seperti pendahuluannya Aurelian dan Carus yang memiliki. Dia itu akan menjauhkan diri dari masyarakat dan menggunakan pemerintahan yang sistematis, birokrasi, dan hukum itu untuk menangani korupsi. Sementara kritikus kontemporer memandang taktis sebagai hasil dari ketamakan yang tak terpuaskan. Diocletian dan Tetrark itu menyiarkan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga membangun pemerintahan yang efisien. Nah, begitu. Bagaimana? Ada yang kurang jelas, Yus? Oh, begitu ya, Kak. Oke, aku udah ngerti, Kak. Oke, gak apa-apa. Sering-sering datang ya. Kakak selalu membuka pintu untuk orang yang mau belajar.
Siang. Kak, aku langsung pulang aja lah ya, Kak. Udah kemalaman soalnya ini. Oke, Kak. Hati-hati ya, Yos. Kabarin kalau udah sampai. Pamit ya, Kak. Dah. Anda tidak perlu mengangkat senjata dan membunuh orang seperti perjuangan zaman dahulu. Anda cukup jangan korupsi. Itu sudah menolong negara kita.